Oke, jadi ini ada ASRock AMD RX 6700 XT ya. Heatsinknya model kayak gini nih. Sama backplate-nya model kayak gini. Oke, jadi ini VGA no display ya. Keluhannya itu tadinya habis digeber gitu sampai dia nggak mau nyala sama sekali, itu nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi apain juga nggak bisa hidup lagi karena komputernya masih bisa nyala katanya. Jadi langsung pengecekan om aja ya, mungkin ada tegangan yang hilang gitu. Mulai dari 12 volt 1. Oke, 12 volt 2. Oke juga 12 volt PCIe. Oke, 3,3 volt. Oke, 5 volt 1. Oke, 5 volt yang kedua. Oke, terus 1,8 volt. Oke, memori. Oke, terus memori controller. Oke, SoC. Oke juga, terus yang terakhir PEX. Oke, berarti nggak ada yang konslet ya, bisa dihidupin langsung. Jadi langsung coba hidupin aja ya, terus cek tegangannya. Mulai dari 12 volt dulu. 12 volt, oke. Oke. Oke, terus 5 volt 1. Oke, 1,8 volt. Oke, SoC. Nggak ada semua tegangannya ya. SoC, core, memory controller, nggak ada semua. PEX ada. Karena nggak ada semua, jadi coba dicek 5 volt kedua dulu. Nah, nggak ada ya 5 volt keduanya. Jadi masalah 5 volt yang ini langsung coba pengecekan mikroskop aja. Oke, jadi ini lagi di mikroskop view ya. Ini 5 volt yang kedua. Jadi 5 volt yang kedua ini dipakai buat VCC MOSFET ya, karena DRMOS itu harus pakai 5 volt buat VCC-nya, dan karena 5 volt ini nggak ada, berarti kemungkinan masalahnya di IC ini. Jadi IC ini sama kayak yang video paling pertama ya, yang AMD RX 570, cuma butuh 2 input enable sama 12 volt V-in doang. Jadi mungkin langsung ke pengecekan aja ya. Oke, sebentar. Nah, udah kelihatan multimeternya. Mode ohm dulu dicek.
Sebentar. Enable-nya oke, nggak konslet. VIN-nya juga oke. Berarti mungkin coba langsung nyalain aja ya. Ganti ke mode tegangan dulu. Enable-nya mulai VIN dulu. VIN-nya ada. Enable-nya juga ada. Tapi outputnya nggak ada, cuma 0,5 volt doang. Double check dulu ya, cuma 0,5 volt doang. Jadi ya IC ini yang bermasalah, sama kayak video pertama, jadi langsung coba ganti aja. Oke, jadi udah diganti ya, pakai APW8713A. Jadi langsung pengecekan aja dulu, aman dinyalain apa enggak. Pakai mode OM. Inputnya oke, nggak konslet. Terus outputnya juga oke. Berarti ini aman dinyalain ya, nggak ada risiko. Sebentar, zoom out dulu. Oke, langsung coba cek outputnya. Mode tegangan udah muncul 5,2 volt. Buat double check, hitung lagi, bener 5,2. Oke, jadi ini udah beres ya, udah muncul tegangannya. Langsung cek total. Oke, jadi cek dulu semua tegangannya ya, mulai dari 12 volt dulu. 12 volt 1 oke, 5 volt oke, 5 volt 2 oke, 1,8 volt oke, PAX-nya oke, SOC juga oke, core-nya ada, memori controller oke, memori juga oke. Berarti tegangannya udah ada semua ya. Langsung pasang heatsink sama stress test. Oke, jadi ini heatsink udah dipasang dan bisa dilihat dia muncul display normal. Tunggu masuk Windows dulu. Device Manager, driver ke install normal, terus GPU set juga kedetek normal. Oke, jadi masalahnya di IC GS9230 ya. Ini mirip banget kayak kasus yang di video pertama dan lumayan sering kejadian ya. Nggak tahu kenapa IC GS9230 atau 38 ini emang sering banget bermasalah dibanding IC APW8713A. Makanya tadi digantinya ke 8713A. Buat yang belum nonton video pertama, jadi ini dikasih penjelasan dikit. Jadi GS9230 ini cuma butuh 2 input doang ya, VCC sama enable, karena udah ada LDO-nya. Buat
biar lebih gampang pakai dataset dari APW 87113A ya, karena yang GS nggak lengkap. 87113A juga dia punya LDO dan ini pinoutnya. Jadi dia cuma butuh dua doang, V-in sama enable. Nanti LDO dia nyala sendiri, sama outputnya dia bakal keluar sendiri. Ini jadi ini lagi jalan 3D Mark ya. Sejauh ini normal, nggak ada masalah. Mungkin udah gitu aja. See you next time. Oke.